Hari pertama Idul Fitri, Pelabuhan Bakauni masih ramai antrean kendaraan pemudik. Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan masih ramai dengan pemudik pada Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 10 April 2024. Meski tak menumpuk, kendaraan pemudik tetap mengantre di setiap dermaga Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan baik eksekutif maupun reguler. Kendaraan pemudik asal Jawa juga masih ramai berlabuh di Pelabuhan Bakauni yang terletak di pintu gerbang Sumatera tersebut. Pantauan Tribun Lampung, aktivitas bongkar muat sempat dihentikan saat jam salat Idul Fitri berlangsung. Pemudik diminta untuk menunggu sesaat untuk kapal kembali melakukan pelayaran. Sembari menunggu, ada pemudik yang menyinggahi masjid terdekat untuk salat Idul Fitri. Namun, sebagian besar memilih untuk tetap menunggu di kendaraannya. Maria, pemudik asal Bandar Lampung, mengatakan alasan mudik tepat pada hari raya karena untuk menghindari kemacetan. Alasan lain karena mudiknya tidak terlalu jauh dan masih bisa ditempuh setengah hari saja jika lancar. Ia tiba di Pelabuhan Bakauni pada pukul 6:30 pagi dengan jadwal pelayaran kapal eksekutif. Dengan jam tersebut, ia berangkat dari kediamannya asalnya pada pukul 5 lewat pagi hari. Diketahui berdasarkan data ASDP Indonesia Ferry, puncak arus mudik jalur pelayaran Merak Bakauni sudah terjadi pada H-4 dan juga H-3 Lebaran kemarin. Tepatnya pada Sabtu dan Minggu, tanggal 6 sampai 7 April 2024 dengan jumlah penumpang terbanyak pada Minggu 7 April 2024. Bener nggak sih ini? Aiki. Ya. 75.433 pemudik masuk ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Bakauni. Sebanyak 75.433 orang masuk ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauni. Pada Selasa 9 April 2024, diketahui dari PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauni,
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauni Rudi Sunarko mengatakan puncak arus mudik sebanyak 75.433 orang masuk ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauni. Dijelaskan jumlah yang beroperasi sebanyak kapal 38 unit, kemudian jumlah tripnya sebanyak 100 kali, sebanyak 7.861 penumpang pejalan kaki, lalu sebanyak 67.572 penumpang dalam kendaraan dengan total jumlah penumpang sebanyak 75.433 orang. Kemudian, kendaraan roda 2 yang masuk dari Pulau Jawa ke Sumatera sebanyak 726 unit. Selanjutnya, roda 4 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauni sebanyak 11.355 unit. Kendaraan bus sebanyak 388 unit, kemudian kendaraan truk 772 unit, sementara kendaraan roda 4 atau lebih 12.515 unit, sehingga total kendaraan sebanyak 13.241 unit. Nyampe bener nggak sih ini? Oke, on. Pemudik di Pelabuhan Bakauni naik 4% dari tahun 2023. Penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauni Lampung Selatan pada arus mudik Lebaran 2024 naik sebesar 4% dari tahun sebelumnya. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauni Rudi Sunarko mengatakan terjadinya peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan dari tahun sebelumnya. Menurut data pada periode angkutan Lebaran 12 sampai 21 Maret 2023, jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 60 kapal. Sedangkan pada 31 Maret sampai 9 April 2024 naik menjadi 70 kapal atau naik sebesar 16%. Lalu jumlah trip juga mengalami kenaikan sebanyak 948 kali selama periode angkutan Lebaran tanggal 12 sampai 21 April 2023.
Sementara pada tanggal 31 Maret sampai 9 April 2024 naik menjadi 1.179 kali atau naik sebanyak 24%. Kemudian penumpang pejalan kaki juga mengalami kenaikan sebesar 13.966 orang selama periode angkutan lebaran 12 sampai 21 April 2023. Pada 31 Maret sampai 9 April 2024 ini naik menjadi 14.160 orang atau naik sebesar 1%. Kemudian penumpang dalam kendaraan juga mengalami kenaikan sebanyak 372,60 orang selama periode angkutan lebaran 12 sampai 21 April 2023. Kemudian pada 31 Maret sampai 9 April 2024 naik menjadi 386.334.000 orang atau naik sebanyak 4%. Jumlah penumpang mengalami kenaikan sebanyak 386.31 orang selama periode angkutan lebaran 12 sampai 21 April 2023. Kemudian pada 31 Maret sampai 9 April 2024 naik menjadi 400.494 orang atau naik sebesar 4%. Kemudian kendaraan roda 2 mengalami kenaikan sebanyak 4.816 unit selama periode angkutan lebaran 2023 lalu. Sementara pada periode lebaran 2024 ini naik menjadi 6.404 unit atau naik sebesar 6%. Sementara kendaraan roda 4 mengalami kenaikan sebanyak 45.066 unit selama periode angkutan lebaran 2023. Sementara pada periode lebaran 2024 naik menjadi 46.215 unit atau naik sebesar 3%. Sementara kendaraan bus mengalami kenaikan 4.928 unit selama periode lebaran 2023 dan naik pada 5.259 unit atau sebesar 7% pada periode lebaran 2024. Kendaraan truk mengalami kenaikan sebesar 18.913 unit selama periode angkutan lebaran 2023. Sementara pada periode 2024 naik menjadi 21.678 unit atau naik sebesar 15%. Kemudian kendaraan roda 2 lebih dari 4 mengalami kenaikan 68.907 unit selama periode angkutan lebaran pada 2023. Sedangkan pada 2024 naik menjadi 73.152 unit atau naik sebesar 6%. Jumlah kendaraan mengalami kenaikan 73.723 unit selama periode angkutan lebaran 2023. Dan pada periode angkutan lebaran 2024 naik menjadi 79.556 unit atau naik sebesar 8%. Bener nggak sih ini?
Kali ini kami sudah terhubung dengan Saudari Ilham yang akan menyampaikan tentang pengamatan situasi lebih lanjut seputar arus mudik pada hari pertama Idul Fitri. Silahkan Ilham. Saya melihat memang kelihatannya kok tahun ini ada perubahan pola ya dalam penanganan mudik di pelabuhan penyeberangan kita, terutama di Selat Sunda. Kalau di tahun lalu pendekatan yang dilakukan oleh aparat kita adalah dengan membuat skema delay system, dan setiap tumpukan kendaraan itu disesuaikan dengan kapasitas tampung dari setiap pelabuhan, apakah itu Merak ataukah Bakauheni. Tadi saya barusan saja memantau yang ada di Bakauheni dan juga yang di Merak, termasuk yang di Ciwandan ya. Dan saya melihat bahwa kelihatannya skema delay system dengan sistem blok ya, blok jumlah kendaraan yang ada di setiap tumpukannya gitu ya, penampungan itu kok tidak lagi diatur seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya setiap tumpukan kendaraan itu disesuaikan dengan kapasitas yang ada di pelabuhannya. Jadi kalau misalnya kapasitas parkir di pelabuhan itu sudah penuh, maka antrian kendaraan lainnya itu harus berada di jauh tempat lain ya, dengan jarak tertentu. Dan di sana juga jumlah kendaraannya yang per satu tumpukan itu juga harus sesuai dengan kapasitas yang ada di pelabuhan. Begitu juga nanti yang di penampungan yang kedua. Penampungan yang kedua begitu juga, dia harus berjumlah yang sama. Nah, kalau saya perhatikan tadi ternyata penumpukan, terutama yang di Pelabuhan Merak ya, penumpukannya itu tidak begitu. Jadi dibiarkan semua kendaraan masuk ke arah pelabuhan dan tidak ada penampungannya. Jadi skema delay system sama sekali tidak berjalan. Nah, saya belum tahu apa penyebab skema delay system ini tidak berjalan ya. Apakah karena jumlah kendaraannya terlalu banyak ataukah tidak. Padahal skema delay system ini mau berapapun volume kendaraan yang mau masuk, dia harus tetap menggunakan skema delay system dan ditempatkan pada tempat-tempat yang memang si kendaraannya ya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian tadi saya juga melihat yang ada di Ciwandan relatif sepi ya. Mungkin banyak sepeda motor, tetapi truk-truk tidak begitu banyak. Malah saya melihat banyak sekali kendaraan logistik yang melalui Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Implikasinya apa? Implikasinya adalah akhirnya kapal-kapal kita itu kesulitan untuk melakukan bongkar. Karena apa? Karena setiap kendaraannya turun dari kapal, mereka macet, nggak bisa cepat bongkaran. Jadi akhirnya menumpuk. Nah, kondisi stuck seperti inilah yang membuat kapal-kapal itu tidak bisa cepat menampung kendaraan baru ya, kendaraan-kendaraan lain untuk diseberangkan. Nah, baik itu yang di Pelabuhan Bakauheni maupun di Pelabuhan Merak, terutama di Pelabuhan Merak ya. Nah, saya kira apa yang dibuat di Pelabuhan Bakauheni merupakan implikasi dari apa yang di Pelabuhan Merak. Saya terus terang saja sangat surprise ya soal penanganan ini, karena skemanya kok sangat berbeda dengan apa yang pernah dilakukan di tahun 2023 lalu dan mencapai tanggapan atau mendapatkan tanggapan sangat positif dari masyarakat kita. Tetapi pada tahun ini ternyata keteteran. Nah, ini menandakan bahwa ternyata sistem yang dibangun itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Semuanya masih bergantung pada orang per orang. Orang per orangnya sekarang ini di tahun ini banyak yang berubah. Para pejabatnya atau pengelolanya, mudik ya, itu posko-posko mudik dan lain-lainnya itu sudah berubah. Jadi orangnya udah beda. Nah, harusnya orang berbeda, sistem harus tetap dijalankan dengan baik. Ternyata SDM yang baru sekarang ini menerjemahkan apa yang dilakukan tahun lalu dengan cara yang berbeda. Implikasinya adalah kemacetan lalu lintas yang ada di Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni. Dan saya meminta supaya SDP kembali lagi ke konsep tahun lalu. Begitu juga aparatur yang lainnya kembali ke konsep tahun lalu, di scale up ya.
Dan tolong masing-masing bisa berkoordinasi dengan baik. Jangan sampai nanti kondisi yang sekarang ini terjadi akibat miss pada komunikasi dan koordinasi seperti tahun lalu yang sudah berjalan dengan cukup baik. Mungkin itu ya. Bener nggak sini? Baik Tribuners, kali ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Vincentius Soma, yang akan menyampaikan tentang pengamatan situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Bakauni di hari pertama Idul Fitri 2024. Silakan Soma. Iya, benar sekali rekan di studio, bahwasannya pada hari ini 10 April 2024 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, terpantau dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, lalu lalang atau aktivitas pemudik masih memadati pelabuhan ini. Hal itu terlihat dari kendaraan yang identik dengan permudikan, baik itu dari daya muatan kendaraan hingga nomor-nomor polisi yang terpantau secara dominan masih berasal dari luar daerah Lampung. Meskipun terpantau aktivitas pemudik masih ada, kondisinya terbilang cukup lengang atau tidak terlalu ramai jika dibandingkan pada periode arus mudik beberapa hari lalu. Kondisi lengang ini diprediksi akan berlangsung hingga 1 hingga 2 hari ke depan, sebagaimana sejalan dengan Hari Raya Idul Fitri, sebelum nantinya arus balik Lebaran akan dilangsungkan. Nah, rekan di studio dan para Tribuners, untuk informasi bahwasannya hingga sejauh ini, melalui data ASDP Indonesia Ferry, total lebih dari 1,5 juta pemudik melintasi rute pelayaran laut Merak Bakauheni. Dan itu nantinya akan menjadi patokan bagaimana pihak ASDP untuk mempersiapkan mekanisme untuk proses arus balik nantinya, di mana berdasarkan prediksi ASDP, puncak arus balik nanti akan terjadi pada akhir pekan nanti, yakni pada tanggal 13 dan 14 April 2024. Begitu rekan di studio. Jadi ada tuh, karena nggak muat lah. Jadi sehari bisa 2 kesana bu. Monggo Pak, ada tuh. Selamat. Hati-hati di jalanan. Kawal. Hari ini kepolisian. Mantap. Silakan Pak untuk yang Pesawaran Tanggamus Spring Sewu sebelah sini jalurnya. Silakan untuk ambil jalur sini, hati-hati. Tanggamus Spring Sewu Pesawaran sebelah sini. Silakan dari sini, kalau Pak. Silakan. Tanggamus Pesawaran Spring Sewu. Jalur sini Pak. Iya, nanti dikawal langsung dengan bapak-bapak polisinya. Natar. Open TV sebelah sini, Pak. Sebelah sini, Pak. Iya, sebelah sini. Langsung ke arah lampu utara. Ya, saya tahu sebelah sini. Biar dikawal. Natar sebelah sini. Pelabuhan Panjang mengadakan penambahan kapal untuk melayani arus balik di Pelabuhan Panjang.
Persiapan arus balik Lebaran 2024 akan ada penambahan kapal yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Ciwan dan Banten. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, sebelumnya mengatakan ada 2 jenis kapal yang melayani arus balik nanti. Dikonfirmasi ulang, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Imam Rahmiyadi, menjelaskan bila kapal KMP Panorama Nusantara akan tetap dipakai untuk arus balik rute Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Ciwan dan Banten. Sementara terkait kapal tambahannya akan segera diumumkan oleh PT ASDP. Dengan adanya rencana tersebut, pemakaian jasa yang sebelumnya menyeberang melewati rute Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Ciwandan bisa kembali menggunakan rute tersebut untuk kembali ke Pulau Jawa. Mantap. Silakan Pak untuk yang Pesawaran Tanggamus Spring Sewu sebelah sini jalurnya. Silakan untuk ambil jalur sini, hati-hati. Tanggamus Spring Sewu Pesawaran sebelah sini. Silakan sini, kalau Pak. Silakan. Tanggamus Pesawaran Spring Sewu. Jalur sini Pak. Iya, nanti dikawal langsung dengan bapak-bapak polisinya. Natar. Operatif sebelah sini Pak. Iya, sebelah sini. Langsung ke arah Lampung Utara. Ya, Pesawaran Tanggamus Spring Sewu sebelah sini. Biar dikawal. Natar sebelah sini. Ya. Pesawaran Pak. Kendaraan roda 2-nya 162 dengan jumlah penumpang 244, sedangkan roda 4-nya 18 dengan jumlah penumpangnya 57. Totalnya 182 dengan jumlah penumpang 305. Jadi untuk kesiapannya untuk arus balik kami sudah rapat tadi dan akan dilanjutkan dengan arus balik yang dilaksanakan oleh Panorama juga dan Panorama untuk di hari ke depan H-1, 2 dan 3. Nanti kalau dari sana jadi ada terus karena nggak muat lah, jadi sehari bisa 2 ke sana. Monggo Pak. Hati-hati. Selamat. Hati-hati di perjalanan. Kawal. Dari pihak kepolisian. Mantap. Silakan Pak untuk yang Pesawaran Tanggamus Spring Sewu sebelah sini jalurnya. Silakan untuk ambil jalur sini, hati-hati. Tanggamus Spring Sewu Pesawaran sebelah sini. Silakan sini, kalau Pak. Silakan. Tanggamus Pesawaran Spring Sewu. Jalur sini Pak. Iya, nanti dikawal langsung dengan bapak-bapak polisinya. Natar. Operatif sebelah sini Pak. Iya, sebelah sini. Langsung ke arah Lampung Utara. Ya, Pesawaran Tanggamus sebelah sini. Biar dikawal. Natar sebelah sini. Ya. Pesawaran Pak. Kendaraan roda 2-nya 162 dengan jumlah penumpang 244, sedangkan roda 4-nya 18 dengan jumlah penumpangnya 57. Totalnya 182 dengan jumlah penumpang 305. Jadi untuk kesiapannya untuk arus balik kami sudah rapat tadi dan akan dilanjutkan dengan arus balik yang dilaksanakan oleh Panorama juga dan Panorama untuk di hari ke depan H-1, 2 dan 3. Nanti kalau dari sana Gubernur Lampung Arinal memaknai Lebaran untuk perkuat persatuan dan persaudaraan.
Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, memaknai Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Atas nama pemerintahan Provinsi Lampung, pihaknya selaku pribadi dan keluarga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1945 Hijriah dan dimaknai untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Ia menuturkan pihaknya bersyukur atas kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga di Provinsi Lampung. Menurutnya, kerukunan dan kebersamaan yang telah terjalin semuanya merupakan modal besar untuk menjaga stabilitas dan kemajuan daerah. Karena keharmonisan dan kerukunan terjaga di Provinsi Lampung, Arinal pun turut senang. Pihaknya menuturkan, jika apabila memungkinkan semua untuk merayakan hari kemenangan ini dengan penuh sukacita dan suasana yang aman dan tentram, kata Arinal. Pihaknya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dandrem 043 Gatam atas izin yang diberikan untuk menggunakan lapangan Saburai Enggal sebagai tempat pelaksanaan salat Id Idul Fitri tahun ini. Fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha subhanallahi bukratan wa asila. Makna Idul Fitri 1945 Hijriah bagi Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melaksanakan salat Id di lapangan Korpril lingkungan kantor Pemkat Lampung Selatan, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda pada Rabu 10 April 2024. Tampak istri Bupati Lampung Selatan tersebut juga mengikuti salat Id di lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan. Saat melaksanakan salat Id, Bupati Lampung Selatan tersebut mengenakan baju koko berwarna coklat dengan memakai sarung berwarna senada. Tampak juga Sekretaris Daerah Lampung Selatan Tamrid mendampingi Nanang. Namun tidak terlihat adanya Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa saat salat Id di lapangan Korpri lingkungan kantor Pemkat Lampung Selatan. Saat memberikan sambutan, Bupati Lampung Selatan tersebut berharap Idul Fitri tahun ini dimaknai sebagai semangat baru untuk membuat Lampung Selatan menjadi lebih baik. Ia mengajak seluruh perangkat daerah bahu-membahu dengan semangat gotong royong membangun Lampung Selatan agar menjadi lebih baik. Ia juga mengajak seluruh kepala OPD dan masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai wadah asli kita selama dijalani selama 11 bulan. Ia juga menyebutkan Idul Fitri ini bukanlah akhir stasiun atau agenda terakhir dari rangkaian ibadah. Akan tetapi Idul Fitri jadi awal mula dan awal mulia untuk menjalankan kehidupan yang baru dengan hati yang bersih dan juga semangat baru untuk membangun Lampung Selatan menjadi lebih baik. وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا
Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan umat, penghulu para nabi, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umatnya yang insyaallah yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Sekda, kami selaku pengurus Masjid Agung Kalianda mau melaporkan atau menyampaikan laporan panitia amil zakat, infak dan sedekah masjid. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Izin Bapak Bupati. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Hermanto, Bapak Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Tamrin Yesus MM, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, para alim ulama, para kiai, para ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai hamba yang beriman, wajiblah kita selalu bersyukur atas semua limpahan rahmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, hingga di hari yang mulia ini, di hari yang fitri ini, kita bisa menggerakkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, dan menggerakkan badan untuk hadir di tempat yang kita cintai ini dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga pelaksanaan Salat Idul Fitri ini dapat berjalan dengan lancar, khusyuk. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rusuli ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT berkat kodrat dan iradatnya. Kita pagi hari ini yang tabiat kita untuk berbuat hal yang sama setelah ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib, salam Kakanwil Kemenak Lampung minta memaknai Lebaran sebagai bentuk kesabaran. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Puji Raharjo meminta masyarakat memaknai Lebaran sebagai bentuk kesabaran. Pihaknya berpesan bahwa memaknai Lebaran merupakan hari kemenangan karena setelah sebulan penuh ditempa untuk melewati kesabaran. Ia juga mengatakan orang yang sabar maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Puji mengungkapkan bahwa semangat Ramadan ini membawa kebaikan untuk setahun ke depan. Diharapkan membangun harmoni di tengah masyarakat dan Ramadan itu harus sejuk bagi semua pihak. Pihaknya akan memantau hilal di kampus ITERA. Kemudian, tidak ada perbedaan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam penetapan awal Syawal 1945 Hijriah. Tahun pernikahan segala macam luar biasa ini tempatnya, habis memperhatikan selama bulan Ramadan ini kembali ke fitrah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik, tahun depan juga semakin lebih baik dan lebih baik. Persaudaraan umat Islamnya di antara kita, sehingga momentum ini rekonsiliasi untuk kita semua, memaafkan segala kesalahan, kemudian bersama-sama menatap masa depan lebih baik. Pemilu ini memang yang bagus sekali, kita sudah dibersihkan selama 1 bulan dan saatnya kita apa-apa. Kalau untuk yang di tahun ini bisa membawa suasana sejuk di nanti tahapan pemilu yang berikutnya, itu pemilu kepala daerah ya. Sehingga mudah-mudahan atmosfer yang sekarang sudah terbangun ini akan menjadikan bangsa Indonesia ini tangguh menghadapi segala macam gejolak, tangguh menghadapi tantangan, sehingga bisa melewati masa-masa di mana kritis-kritis itu akan berlalu dengan baik dan bahagia. Iya, sangat sekali. Jadi kita kan tadi sama-sama, kita tadi sudah mengundang Ketua Muhammadiyah menjadi
motifnya ini kan bersatu, saya ketua NU, ini kita sama-sama menjaga. Masjid Raya Al-Bakri ini yang sebelah ini akan menjadi untuk informasi dari groundbreaking udah yang panjang juga sudah mulai, sehingga dalam tahun ke depan insya Allah selesai dan bisa digunakan untuk sholat di tahun depan. Jadi bisa untuk nikahan segala macam, luar biasa ini tempatnya, saya habis mau. Saat salat Id Idul Fitri, warga Metro Lampung padati lapangan Karangrejo. Warga memadati lapangan Karangrejo di Kecamatan Metro Utara, Metro pada saat salat Idul Fitri Rabu 10 April 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung, salat Idul Fitri itu digelar sejak pukul 7 pagi. Warga Karangrejo, Kecamatan Metro Utara Metro tersebut, Sutanto mengatakan dirinya menyambut gembira Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Ia menambahkan lebaran tahun ini lebih ramai dibanding sebelumnya. Sutanto juga mengatakan walaupun dirinya tahun ini mengalami beberapa kendala dalam menunaikan ibadah puasa, tetap menjalankannya dengan sepenuh hati. Terpisah dari itu, warga Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Fredian juga mengaku gembira pada Hari Raya Idul Fitri 2024 tahun ini. Menurutnya, Hari Raya Idul Fitri tahun ini menjadi tolak ukur bagi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Fredian mengungkapkan dirinya telah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat Id sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ketika Rasulullah menaiki mimbar dan berucap, Amin. Kemudian naik tangga yang kedua, beliau kembali berucap, Amin. Kemudian naik tangga yang ketiga, beliau kembali berucap, Amin. Sahabat terheran-heran, kemudian bertanya, Ya Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau melakukan itu. Ada apa ya Rasulullah? Barusan Jibril turun kepadaku dan dia berdoa, celakalah seseorang yang disebut namaku di depannya, tapi dia tidak mau membaca sholawat, dan aku ucapkan amin. Dan celakalah untuk seseorang yang bulan Ramadan menemuinya, kemudian bulan Ramadan itu pergi, tapi dia tidak mendapat ampunan Allah. Dan aku menjawab amin. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya masih hidup, lanjut usia, tapi ia tidak berbakti, dan tidak berbaktinya itu menyebabkan ia tidak masuk surga. Dan aku menjawab amin. Hari ini kita sama-sama menyesal, menangis, dan berharap tahun depan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kita hanya bisa berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah salat kami, tarawih kami, dan puasa kami. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkan kami yang belum bisa sempurna menjamu bulan muliamu ya Allah. Kita hanya bisa berdoa, Allahumma barik lana fi Sa'bana, fi Rajab wa Sa'bana, wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahi hidup kita. Kita hadir di muka bumi Allah ini bukan kebetulan, melainkan didahului oleh orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan dari seorang ibu, dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10. Bagaimana Pak D untuk perayaan Lebaran di tahun ini? Ada nggak? Alhamdulillah baik-baik saja. Tidak ada halangan satu apapun. Dan ini perjalanan ibadahnya puasanya alhamdulillah. Walaupun iya, aku kurang sehat pada waktu itu kena batuk, batuk pilek, itu pun aku masih tetap nggak bisa meninggalkan ibadahnya itu. Iya Pak Adi. Tetap alhamdulillah tetap tak jalanin. Iya Pak Adi. Siap. Terima kasih Pak Adi ya untuk wawancaranya. Terima kasih banyak ya Pak Adi. Pemkot Metro Lampung siagakan 15 nakes di 3 pos mudik Lebaran 2024. Dinas Kesehatan Pemkot Metro
menyiapkan 15 orang tenaga kesehatan pada 3 titik pos mudik Lebaran 2024. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Metro, Eko Hendro Saputra, mengatakan pihaknya menempatkan nakes di 3 titik pos di tiap harinya. Eko menuturkan pihaknya akan memberikan layanan kesehatan kepada pemudik yang melewati pos mudik wilayah Metro. Ia juga menegaskan pelayanan kesehatan di pos mudik Lebaran 2024 di Metro tak dipungut biaya apapun. Ia berpesan kepada pemudik untuk menjaga kesehatan pada arus balik mudik Lebaran 2024. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Metro menyiagakan puskesmas dan siaga rumah sakit di kota setempat menjelang Lebaran. Kepala Dinas Kesehatan Metro, Eko Hendra Saputra, menyebut ada sebanyak 11 puskesmas dan 9 rumah sakit saat Lebaran. Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga melayani masyarakat yang menghubungi melalui call center. Ya, diharapkan tetap pemudik jaga kesehatan, preventif, promotif itu paling penting, jaga kesehatan, kondisi kesehatan yang baik, banyak makan buah dan sayur, kemudian kalaupun itu harus diberikan pelayanan kesehatan kita siapkan. Ya, mengimbau pada masyarakat supaya lebih mempersiapkan fisik lah ya yang baik supaya tidak terjadi risiko kesehatan. Oke, izin Pak Kadis perihal dengan untuk pelayanan kesehatan kita yang di pos-pos jaga ataupun pos angkutan lebaran di Kota Metro Lampung ini yang kita siagakan ada berapa sih Pak Kadis, bisa dijelaskan? Kita ada 3 titik pos pelayanan, yang pertama di Taman Kota, yang kedua di Ganjaragung, perbatasan Lampung Tengah dengan Metro, kemudian yang satu lagi di Sodadi, perbatasan Lampung Timur dengan Kota Metro. Kita 3 titik kita siapkan tenaga kesehatan, setiap harinya ada 15 tenaga kesehatan. Berarti setiap hari beserta ambulan mobile kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelayanan kesehatannya seperti apa sih Pak Kadis yang kita berikan kepada pengemudi maupun pemudik yang ingin melakukan cek kesehatan di pos-pos yang ada di Metro Lampung ini? Ya, yang pertama kedaulatan kesehatan pasti, misalnya ada kasus kecelakaan kita siap untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Yang kedua, tentu kalau ada masyarakat mau konsultasi tentang kesehatan juga kita layani. Jadi konsultasi dan pelayanan langsung. Itu untuk konsultasi atau pelayanan itu apakah dikenakan biaya atau seperti apa Pak Kadis? Oh, gratis semua kita. Gratis semua. Ini untuk mendukung Dinas Perhubungan Kota Metro mencatat ada puluhan ribu kendaraan masuk Metro pada arus mudik Lebaran 2024. Dinas Perhubungan Kota Metro mencatat sebanyak puluhan ribu kendaraan masuk ke wilayah Bumi Saiwawai pada saat puncak arus mudik Lebaran 2024. Staf Dinas Perhubungan Kota Metro Muhammad Naufal mengatakan arus mudik Lebaran 2024 kali ini terpantau ramai. Ia menambahkan terjadinya kenaikan arus kendaraan masuk hingga di atas 50%. Naufal menyebutkan puncak arus mudik kendaraan masuk ke Metro terbanyak pada tanggal 6 sampai 8 April 2024. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Metro memberikan larangan kepada kendaraan barang untuk melintas di Bumi Saiwawai selama periode Lebaran pada Hari Raya Idul Fitri. Larangan kendaraan barang-barang yang melintas di Metro itu berlaku kepada seluruh kendaraan muatan barang besar yang masuk ke kota setempat. Kepada Dinas Perhubungan Metro, Helmi Zain mengatakan larangan ini telah berlaku sejak H-5 Lebaran. Ia menyebut terdapat beberapa kategori kendaraan barang yang dilarang melintasi kota Metro. Seperti kendaraan barang yang mengangkut bahan pembangunan seperti pasir dan batu. Akan tetapi lanjutnya, terdapat kendaraan barang muatan besar yang tetap diperbolehkan melintas. Itu ada di hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada tanggal 6 sampai 8 April. Itu terjadi puncak mudik sebanyak 80% dengan total paling tinggi itu 18.240 kendaraan yang melintas di Jalan Nasional, Jalan Jenderal Sudirman.
Izin Bang, terkait arus mudik kali ini kan pihak kita Dinas Perhubungan itu melakukan penghitungan ya Bang untuk kendaraan yang masuk maupun keluar di kota metro. Nah seperti apa Bang mudik kali ini Bang? Boleh dijelaskan Bang? Nah jadi mohon izin sebelumnya untuk mudik kali ini terpantau cukup ramai dan bisa dikatakan meningkat 80% daripada tahun yang sebelumnya. Bisa dilihat untuk data yang ada di sini. Untuk yang paling ramai itu puncaknya itu ada di hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada tanggal 6 sampai 8 April. Itu terjadi puncak mudik sebanyak 80% dengan total paling tinggi itu 18.240 kendaraan yang melintas di Jalan Nasional Jalan Jenderal Sudirman. Malam takbir, pemuda di Metro Lampung sambut lebaran dengan pawai obor. Kumpulan pemuda Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung melakukan takbiran keliling kelurahan setempat pada Selasa 9 April 2024 malam. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Lampung, kegiatan takbir keliling tersebut dilakukan oleh puluhan pemuda Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat Metro. Salah satu pemuda Yosomulyo yang melakukan takbir keliling, Yansa, mengatakan kegiatan takbir keliling tersebut dilakukan oleh pemuda yang berasal dari kelurahan setempat. Ia menambahkan takbir keliling tersebut dilakukan sebagai bentuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Yansa menuturkan terdapat hampir 50 orang yang melakukan takbiran keliling di Kelurahan Yosomulyo. Menurutnya, kegiatan tersebut telah rutin dilakukan tiap tahunnya. Takbiran keliling kali ini dikatakan Yansa juga melibatkan anak-anak serta orang tua di wilayah Kelurahan Yosomulyo tersebut. Pawai malam takbiran di Punggur Lampung Tengah dimeriahkan anak hingga emak-emak. Anak-anak hingga emak-emak turun ke jalan meriahkan pawai malam takbiran. Ratusan masyarakat di Kecamatan Punggur Lampung Tengah berduyun-duyun mengiringi kendaraan mobil hias menggunakan sepeda motor. Gemerlap lampu warna dan lantunan malam takbiran dari sound system menghiasi puluhan kendaraan pawai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Rafli selaku pemuda setempat mengatakan momen tersebut tidak boleh terlewatkan. Rafli menganggap perayaan ini lebih baik ketimbang nongkrong-nongkrong yang tujuannya tidak jelas. Sebab katanya, tanpa henti speaker melantun takbir yang menggema. Secara bergantian, para pemuda pun mengucapkan selamat kepada masyarakat muslim setempat karena akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Rafli mengatakan pawai takbir di Kecamatan Punggur didukung sepenuhnya oleh camat dan kepolisian setempat. Sebelum keberangkatan, Andi Nazola selaku camat Punggur memberikan arahan dan himbauan agar berpawai dengan baik dan juga sopan. Dia menyambut baik tradisi yang telah dijalankan dan digagas oleh pemuda setempat. Ia berharap perayaan malam takbir tahun-tahun mendatang tetap diisi dengan hal positif dan hikmah. Begitupun dengan Polsek Punggur yang turut mengawal pawai takbir keliling ini. Kapolsek Punggur AKP Feriantoni mengatakan pengawalan jalan umum merupakan tugas dan tanggung jawab satuannya. Menurutnya, arus lalu lintas tetap kondusif serta melewati kendaraan pawai takbir.
Demikian informasi seputar arus mudik 2024. Saya Agustina Suryati undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.